Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Pradana, mahasiswa pendidikan olahraga S2, Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tulis mata kuliah pedagogi olahraga, yang mana ada 10 soal dan saya akan mencoba untuk memaparkannya secara berurutan. Baik, untuk yang pertama yaitu permasalahan utama yang saya alami di sekolah saat melakukan pembelajaran PJOK, yaitu menurunnya minat peserta didik dalam pembelajaran PJOK atau dalam melakukan aktivitas jasmani. Hal itu disebabkan karena kemajuan teknologi yang canggih pada saat sekarang ini. Contohnya yaitu game online. Sehingga dengan adanya game online tersebut, siswa atau peserta didik tersebut lebih cenderung malas untuk bergerak, sehingga peserta didik tersebut tidak berminat dalam melakukan aktivitas jasmani. Dalam pelaksanaan 2 jam pembelajaran, bisa dilihat bahwasannya dalam 2 jam pembelajaran itu ada sekitar 2 kali 35 menit. Paling-paling maksimalnya 30-40 menit siswa tersebut bisa untuk melakukan gerak aktivitas jasmani. Setelah itu mereka mengeluh karena panasnya cuaca atau teriknya matahari, sehingga akhirnya mereka banyak-banyak duduk atau sudah malas untuk bergerak. Itulah menjadi motivasi bagi saya untuk mencari pemecahan masalah, bagaimana supaya pembelajaran tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Solusi yang saya lakukan adalah untuk mencegah perkembangan tersebut adalah saya berusaha untuk menerapkan strategi, yang mana strategi tersebut nantinya bisa tertanam dalam pembelajaran tersebut, yang akhirnya bisa memberikan kesenangan kepada siswa atau peserta didik dalam melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan yang terdengar dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran tersebut. Selain itu, solusi lainnya adalah dengan melibatkan orang tua dari peserta didik, supaya bagaimana nanti orang tua di rumah untuk menanggulangi, untuk mencegah hal-hal yang nantinya bisa membuat peserta didik tersebut malas untuk bergerak. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, menurut pengalaman saya selama mengajar PJOK, prinsip pembelajaran yang saya tetapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena pada dasarnya peserta didik itu mempunyai kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda, kemudian minat atau keinginan yang berbeda-beda, sehingga kita terlebih dahulu harus melihat atau menguasai lokal atau peserta didik yang akan kita ajar tersebut, yang nantinya peserta didik tersebut dapat diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya, sehingga peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran PJOK tidak merasa bosan atau jenuh. Contohnya yaitu dalam kegiatan pendahuluan, di sini yaitu yang akan kita capai dalam kegiatan pendahuluan yaitu penyampaian informasi dalam bentuk instruksi guru melalui komunikasi dengan siswa, yang memusatkan perhatian siswa pada topik atau materi yang akan disajikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam kegiatan pendahuluan ini. Yang pertama yaitu meletakkan hubungan dengan siswa. Maksudnya adalah hubungan ini untuk menetapkan status dan kewajiban setiap orang dari pembelajaran PJOK tersebut nantinya. Yang kedua, menangkap perhatian siswa agar terjadi proses pembelajaran efektif yang ditandai dengan aktifnya siswa bergerak, melaksanakan tugas gerak sesuai dengan instruksi guru. Yang ketiga yaitu menyingkapkan substansi materi, yaitu menguraikan materi secara singkat, padat, dan jelas tanpa menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi yang sulit untuk dipahami siswa. Dan juga materi yang disampaikan atau pengungkapan materi tersebut dapat menarik perhatian siswa. Kemudian dalam kegiatan inti, guru harus mampu menyampaikan materi sesuai dengan bahan yang harus dipelajari siswa. Jika berkenaan dengan keterampilan motorik, minimal ya, guru harus menguasai keterampilan motorik tersebut. Karena jika gurunya tidak mencontohkan keterampilan motorik tersebut, maka siswa juga akan malas melakukan. Apalagi siswa atau anak-anak zaman sekarang itu sudah kritis. Mereka nanti bisa keluar cemeh-cemeh, gurunya saja tidak pandai, kenapa kita harus pandai melakukan. Itu makanya tidak harus menguasai secara maksimal, tapi minimal kita harus menguasai kemampuan tersebut. Atau jika kita tidak bisa menguasai kemampuan tersebut, kita bisa menggunakan media-media atau bahan ajar lainnya dengan menampilkan video atau gambar. Kemudian yang terpenting yaitu guru harus mampu menyajikan berbagai variasi dalam latihan olahraga agar kegiatan belajar siswa menjadi dinamis dan proses belajar terjadi kondusif. Yang ketiga yaitu penutup. Di penutup ini, guru harus dapat menyimpulkan seluruh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa, yang mana di situ memberikan pujian-pujian atau motivasi bagi siswa untuk lebih baik ke depannya. Dan kemudian, guru juga harus bisa
menyampaikan materi yang akan dipelajari nantinya. Jadi siswa-siswa tersebut dapat mempersiapkan diri lebih baik pada materi yang akan dipelajari nantinya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pedagogi dalam PJOK di sekolah adalah guru PJOK harus mempunyai pemahaman, wawasan, atau landasan terhadap kependidikan dan peserta didik. Yang kedua, pengembangan kurikulum atau silabus harus dikuasai. Yang ketiga, perancangan pembelajaran juga harus dikuasai. Kemudian, mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Ini juga sangat perlu, apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang ini. Karena siswa-siswa sekarang sangat tertarik apabila melihat gambaran-gambaran visual atau teknologi-teknologi yang terbaru. Kemudian dapat menguasai pembelajaran dengan baik. Dan terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Di sini guru bukan hanya mengajar saja, tapi harus mampu untuk mengaktualisasikan kemampuan atau bakat yang ada pada peserta didiknya, sehingga peserta didik tersebut puas dalam melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang keempat, yaitu yang harus dikuasai oleh calon guru PJOK. Yang pertama yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Ini juga hal yang sangat penting. Yang keempat, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Karena guru itu adalah contoh atau orang tua kedua bagi siswa tersebut. Jadi kita harus bisa berkomunikasi secara efektif yang nantinya dapat ditangkap oleh siswa tersebut, sehingga siswa tersebut dapat memahami apa yang kita sampaikan. Dan juga cara penyampaian kita itulah nantinya yang akan ditiru oleh siswa. Itu makanya kita harus bisa berkomunikasi secara efektif, sopan, dan santun. Kemudian mampu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Ingat, kita adalah guru, jadi kita adalah contoh bagi peserta didik kita. Jangan sampai berbuat seenak mungkin. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, mampu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kemudian untuk yang kelima, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek yang lebih bermakna. Ini adalah prinsip-prinsipnya ya. Yang ketiga, membantu siswa dalam mengorganisasi pengetahuannya. Yang keempat, menghubungkan pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lainnya. Yang kelima, menyediakan umpan balik secara tepat. Yang keenam, mengarah kepada kualitas. Yang ketujuh, menyeimbangkan harapan yang tinggi dengan dukungan siswa. Yang terakhir adalah meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Kemudian yang keenam, soal nomor 6 itu, menurut pandangan saya sebagai guru PJOK di sekolah dasar, proses pembelajaran PJOK secara umum di daerah saya itu sudah berjalan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya efektif dan efisien. Mengapa saya bisa menilai begitu? Karena setiap bulannya di daerah saya itu melaksanakan kegiatan kelompok kerja guru olahraga atau KKGO, yang mana itu dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Di wadah tersebutlah kami di situ saling sharing, bertukar cerita tentang bagaimana pengalaman mengajar di sekolah, ataupun bagaimana caranya nanti kita bisa menguasai peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian untuk hubungannya dengan prestasi di daerah, mungkin untuk di bagian SD atau di bidang olahraga SD, di sini mungkin untuk prestasi daerahnya belum terlalu mencolok, karena di SD belum terlampau mengarah kepada olahraga prestasi. Namun di daerah kami atau di daerah saya pribadi, dalam 5 tahun terakhir ini alhamdulillah selalu mengirim wakil untuk berlomba dalam ajang kompetisi olahraga siswa nasional tingkat provinsi untuk mewakili kabupaten. Walaupun belum menyeraih juara di tingkat provinsi, namun di situ adalah motivasi bagi atlet untuk bisa berprestasi di jenjang-jenjang berikutnya. Untuk soal nomor 7, menurut pandangan saya, PJOK dan aktivitas fisik di sekolah bisa dan dapat membangun perilaku pedagogi guru. Kenapa saya katakan begitu? Seperti yang saya uraikan dalam permasalahan nomor 1, di mana di situ menurunnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran PJOK atau kurangnya aktivitas jasmani. Dari permasalahan tersebut, nantinya guru bisa belajar atau termotivasi atau terlecut dirinya untuk bagaimana memaksimalkan kompetensi yang ada dalam dirinya, terutama kompetensi pedagogisnya.
bagaimana caranya dia mencari strategi pembelajaran yang baik dan efisien sehingga nantinya siswa tersebut tertarik dalam pembelajaran PJOK. Dan yang pastinya, jadikanlah kesalahan atau hal-hal yang gagal tersebut sebagai pengalaman berharga bagi guru tersebut untuk menjadikan perilaku pedagogis kita dalam pembelajaran PJOK menjadi lebih baik. Soal yang ke-8, strategi pembelajaran PJOK yang saya gunakan bisa dibilang bervariasi karena di sini saya melihatnya atau menyesuaikannya dengan tujuan belajar, kemudian materi pelajaran yang akan dihadapinya, kemudian peserta didik yang ada. Peserta didik bagaimana, karena karakter masing-masing peserta didik itu berbeda. Setelah itu, waktu pembelajaran, karena kadang-kadang kita belajar di siang hari, atau kadang belajar di pagi hari, atau kadang belajar di sore. Jadi kita harus bisa menyesuaikannya. Kemudian melihat sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Ini juga sangat mendukung dalam pembelajaran PJOK. Strategi yang akan digunakan nantinya berorientasi pada tujuan pembelajaran dengan melihat tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Itu yang dari tujuan pembelajaran. Kemudian metode dan teknik pembelajarannya disesuaikan dengan keterampilan yang diharapkan pada peserta didik nantinya. Misalnya kita nanti akan mengajarkan bola voli, servis bawah atau passing bawah nomor voli. Kita harus menyajikan metode atau teknik pembelajaran yang nantinya siswa tersebut dapat menguasai minimal tahu cara melakukan bagaimana servis bawah atau passing bawah dalam bola voli tersebut. Selain itu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat memberikan rangsangan pada semua indera peserta didik. Apalagi yang SD, jika sudah ada tampilan-tampilan video atau gambar-gambar yang menarik, pasti anak-anak tersebut akan sangat tertarik. Jadi secara tidak langsung akan menarik minat peserta tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran PJOK. Baik, kemudian yang ke-9 yaitu bagaimana menurut pendapat saya setelah membaca dan mempelajari mata kuliah pedagogi ini. Saya pribadi benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari mata kuliah pedagogi ini. Karena sebelumnya saya mengajar hanya, mungkin bisa dibilang hanya itu saja, dan mungkin pengembangan strategi pembelajaran saya mungkin tidak terlalu maksimal dibandingkan setelah saya mempelajari tentang mata kuliah pedagogi olahraga ini. Di sini dosen pengampu yaitu Bapak Damrah benar-benar memotivasi saya pribadi dalam mengembangkan pembelajaran PJOK berdasarkan pedagogis. Karena dengan pemberian tugas setiap minggunya, yang awalnya mungkin saya merasakan mengeluh atau merasakan keberatan, tapi dengan berlalunya waktu, setiap minggu saya membaca yang nantinya akan saya jadikan tugas dalam paper tersebut. Akhirnya dengan membaca tersebut saya lebih banyak tahu dan lebih banyak mengenal apa-apa yang belum pernah saya baca selama ini atau yang saya tidak ketahui selama ini. Jadi nantinya bisa menjadi motivasi atau mengecut diri saya untuk melaksanakan hal-hal yang baru tersebut dalam pembelajaran PJOK ke depannya. Semoga nantinya pembelajaran atau cara saya mengajar PJOK atau strategi pembelajaran saya berikan kepada peserta didik dapat lebih efektif dan efisien setelah mempelajari mata kuliah pedagogi olahraga ini. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Kemudian saran dan saran untuk pembelajaran PJOK yang lebih baik, yaitu yang pertama, minimal guru PJOK tersebut harus menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Karena itu adalah hal dasar yang harus dikuasai seorang guru sebelum terjun dalam dunia pendidikan atau terjun dalam hal mengajar. Karena nantinya akan beragam hal-hal atau masalah yang akan kita temui dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menguasai dan mempelajari lingkungan tempat mengajar. Di sini maksudnya kita harus memahami situasi atau lingkungan tempat belajar kita. Itu bisa termasuk pada sekolah, sarana prasarananya, peserta didiknya, sehingga nantinya kita dalam menyusun perangkat pembelajaran atau persiapan pembelajaran maupun strategi pembelajaran itu bisa lebih tepat dan lebih menusuk kepada peserta didik, sehingga peserta didik nanti bisa lebih nyaman dan bahagia kepada dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kemajuan zaman. Di sini guru memang dituntut untuk lebih canggih atau lebih pintar atau lebih melek terhadap teknologi yang berkembang. Karena jangan sampai nanti peserta didik kita lebih tahu daripada kita, sehingga nanti kita bisa disepelekan. Jadi dengan penguasaan media-media pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman, nanti peserta didik mau tidak mau dia akan menjadikan kita sebagai contohnya dan juga lebih menarik peserta didik tersebut dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menanamkan ke diri sendiri bahwasanya rasa bangga menjadi seorang guru.
hal ini sangat perlu dilakukan, atau karena banyak yang menyepelekan tentang profesi guru, bahkan guru itu sendiri. Dengan adanya menanamkan rasa diri bangga sebagai seorang guru, nanti secara tidak langsung kita akan ikhlas dalam menjalankan tugas kita sebagai guru dan merasa bangga, sehingga proses pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu bisa lebih efektif dan efisien. Materi yang kita sampaikan tersampaikan kepada peserta didik mampu menguasai materi tersebut, dan peserta didik merasa bangga dan nyaman dalam belajar dengan kita. Dan juga nanti juga akan berefek positif baik itu kepada peserta didik maupun kepada kita sendiri sebagai guru PJOK. Baiklah, itu adalah penyampaian jawaban dari ujian pedagogi mata kuliah pedagogi olahraga pada semester 2 untuk jurusan pendidikan olahraga S2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan kata-kata maupun kalimat yang kurang tepat dalam penyampaiannya. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada para dosen pengampu yang telah membimbing kami selama mata kuliah pedagogi olahraga. Semoga kami bisa lebih baik ke depannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.